Rekan-rekan traders, kita masuk ke part 2 untuk pembahasan akuisisi ICBP ya, Indomie ini. Ya, jadi akuisisi ini, ICBP akan mengakuisisi Pine Hill. Di harga berapa nilai akuisisinya? Nah, kan itu. Di harga berapa? Nilai akuisisinya adalah di harga 2,998 miliar US dollar, hampir 3 miliar US dollar. Kalau menggunakan kurs ke rupiah 15.000, 1 dolar 15.000 itu setara dengan 45 miliar. Saya permudah saja kurs 15.000 biar gampang hitungnya, nyebutnya juga enak. Seperti itu ya. Nah, apakah pantas mengakuisisi sebesar ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya kan? Pantas nggak diakuisisi dengan nilai sebesar ini? Dapat dari mana angka 3 miliar US dollar? Nah, dapatnya itu dari sini. Jadi bukan sembarangan asbun nyebut, ini loh, angkanya segini. Pokoknya kita deal-dealannya segini. Enggak, ada dasar perhitungannya. Karena ini adalah perusahaan consumer good, maka biasanya perusahaan consumer good itu pernya gede. Ya, pernya gede. Biasanya perusahaan consumer good itu pernya gede. Jadi, ya, seperti yang saya udah mention di part 1, akuisisi ini kan sebenarnya bagus ya, ICBP akuisisi Pine Hill itu bagus. Kenapa bagus? Anda bisa lihat yang part 1. Nah, perjanjiannya adalah seperti ini, didapat dari situs Bursa Efek Indonesia, lampiran 1 ya, saya klik bagian pengumuman ICBP lampiran 1, jebret keluarnya seperti ini. Oke, nah di sini di surat yang disampaikan oleh ICBP kepada pihak Bursa Efek itu menyatakan bahwa perjanjian ini ada syaratnya, akuisisi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah apabila pada laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, nah ini ya, tahun 2020 dan tahun 2021, ini yang disebut sebagai periode yang dijamin. Ya, harus memiliki laba bersih sebesar 128,5 juta per tahunnya. Ini ya, ada kata per tahunnya. Oke, kita ketemu angkanya 128,5 juta US dollar. Kemudian bagaimana angka laba bersih per tahun ini bisa menjadi 3 miliar dolar. Nah, angkanya dari sini. PE atau price earning 23 kali. Dapat dari mana? Kok angkanya 23? Kan seperti itu ya. Kenapa kok bisa enak sekali langsung kali 23? Kenapa nggak kali 10 aja atuh gitu kan? Kenapa kok harus kali 23? Sebentar, saya kasih lihat di sini. Nah, keuntungan yang dijamin seperti yang diuraikan di atas hubungan dengan periode yang dijamin dengan perhitungan price earning multiple price earning ratio sebesar 23 kali. Dapat dari mana price earning multiple? Dari 11 perusahaan tercatat sebagai pembanding, 6 berada di Afrika dan Timur Tengah, 5 adalah perusahaan di Asia Tenggara yang bergerak di bidang pembuatan makanan di negara masing-masing dan yang memiliki karakteristik sama dengan Pine Hill, ya, yaitu consumer good. Berdasarkan data yang diambil dari Bloomberg per tanggal 31 Desember 2019, nilai rata-rata price earning ratio dari perusahaan-perusahaan pembanding tersebut adalah 23,5 kali. Jadi average rata-rata per perusahaan consumer good yang ada di Afrika, Timur Tengah, dan di Asia Tenggara, pernya adalah 23,5 kali. Mediannya rata-ratanya ya kita ambil angka 23 seperti itu kata pihak ICBP. Jadi 128,5 juta dikali 23, ketemulah angka 3 miliar ditambah biaya-biaya teteh bengek segala macam, ketemulah seperti itu angkanya. Ya. Nah, 3 miliar US dollar ini itu bukan dibayar ke satu pihak, tapi ada dua pihak. Ada dua pihak, yaitu Pine Hill Corpora dan Steel Lake. Ya, Pine Hill Corpora dan Steel Lake. Ini sahamnya masing-masing kalau nggak salah Pine Hill 51%, Steel Lake 49%. Seperti itu. Nah, di sini
Lanjut, proses bayarnya bukan sekaligus, jebret 3 miliar dolar. Nah, proses bayarnya itu 2 kali. Jadi pertama maksimal dibayar 31 Desember 2020. Oh, dapat dari mana itu? Kok tanggalnya ada? Ada di pemberitahuan di sini ya. Ya, di sini tanggal batas akhir ya adalah 31 Desember 2020. Di sini juga ada dijelaskan bahwa pembayaran pertama itu adalah pada 31 Desember. Nah, ini akan dibayar, sorry ya, pembayaran itu dibagi dua, jebret, dibayar pada tanggal penyelesaian rencana transaksi, ya, tanggal batas akhirnya, yaitu 31 Desember 2020. Jadi kalau ditanya, apakah dengan adanya berita akuisisi ini berarti si ICBP udah bayar 3 miliar dolar? Belum, bos, belum bayar, bos, belum. Tenang, ya, belum bayar, bos, belum dibayar, bos. Ya. Dan dari angka tersebut juga ya 3 miliar US dollar ini tidak semuanya dalam berupa uang cash, enggak. 300 juta US dollar berupa uang cash yang dibayar langsung ICBP kepada Pine Hill, 2,7 miliar US dollarnya cari utang ke bank. Loh, kok tahu? Iya, semua ada di sini, tinggal dibaca ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kenapa kok harus 128,5 juta? Itu pertanyaannya. Dan kenapa kok yang dilihat laporan keuangan 2020 dan 2021? Kenapa nggak lihat laporan keuangan 2019? Oke, nah sekarang kita coba cek. Berapa sih laba bersihnya di tahun 2019 dan 2018 misalnya? Itu juga ada di sini ya. Nanti Anda bisa baca. Cuma 9 halaman doang, tulisannya juga gede-gede, tinggal baca. Paling nggak nyampe 5 menit, beres. Nah, summarize-nya ada di sini. Tahun 2018, Pine Hill itu mencatatkan laba bersih 55,1 juta US dollar, 55,1 juta US dollar. Kemudian tahun 2019 77,6 juta US dollar. Kalau dibikin jadi rupiah dengan kurs 15.000, ini ya 2018 800-an miliar, 2019 1,1 triliun lebih ya. Oke, kemudian 2020 dengan asumsi pertumbuhan laba bersih ya, yaitu 2018 ke 2019 ini bertumbuh 40%, maka saya asumsikan 2019 bertumbuh ke 2020 juga 40%. Simple as that misalnya ya. Ini kan cuma kita hitung-hitungan aja nih. Kira-kira bisa nyampe nggak angka 128,5 juta US dollar itu nyampe nggak gitu kan? Walaupun di sini dibilang seandainya tidak sampai angka tersebut ya. Seandainya tidak sampai angka tersebut, maka harga dealnya akan disesuaikan dengan PE tetap 23 dikali laba bersih rata-rata selama 2 tahun tersebut, tahun 2020 dan 2001. Dan pembayarannya 3 miliar US dollar ini tidak langsung dibayar semua, tapi yang 650 juta ditahan dulu nih. Nah, gitu, ditahan dulu. Jadi ditahan ngapain nih ditahan? Nunggu apa yang ditunggu nih? Apa yang ditunggu? Yaitu tadi laba bersih 2020 dan 2021 itu nyampe nggak rata-rata di angka 128,5 juta US dollar. Nah, jadi yang 650 juta US dollar ini ditahan. Pembayarannya kapan? 30 April 2022. Oke, 2022. Nah, selama belum selesai laporan keuangan 2021, yang 650 belum dibayar. Seperti itu. Jadi yang dibayar di awal ini adalah berarti sekitar 3 miliar kurangin 650 juta, berarti 2,35 miliar US dollar. 2,3 miliar US dollar. Seperti itu. Yang mana 2,3 miliar US dollar ini 300 jutanya berupa cash, 2 miliar lebih sedikit itu nyari utangan di bank. Tahu dari mana? Ada juga ditulis di sini seperti itu, ya. Jadi utangnya bukan 3 miliar US dollar gedebok langsung sekarang itu dibayar, enggak. Ya, ingat ya. Tanggal batas akhir transaksi ini terjadi, yang pertama itu kudu dibayar 2 miliar US dollar, cari utangan di bank itu kudu dibayar pada paling lambat 31 Desember 2020. Sisanya yang 650 juta US dollar ini 2022. Jadi masih lama. Seperti itu. Nah, kalau seandainya nggak jadi nih, seandainya misalnya di tahun 2020 dan 2021
Cuman rata-rata 100 juta US dollar nih laba bersihnya. Berarti tinggal dikali 23 PE-nya. Berarti harga dealnya adalah di angka 2,3 miliar US dollar. Seperti itu loh. Jadi si perusahaan ini, ICBP udah ngitung, Pinehill udah ngitung, sama-sama ngitung. Ini kalau hitungan kita meleset, masa 100 juta US dollar rata-rata dalam 2 tahun, 2020 dan 2021 nggak dapet gitu ya. Dapat lah, katakanlah dapat segitu, maka kalau 100 juta US dollar dikali per 23, maka angka dealnya adalah 2,3 miliar US dollar. Yang mana kalau itu sampai terjadi seperti ini, maka yang 650 juta US dollar nggak perlu lagi dibayar. Karena sudah klop. Sudah klop. Di mana 31 Desember 2020, ya 31 Desember 2020, ini yang dibayar 2,3,5 miliar US dollar. Klop angkanya. Seperti itu. Jadi saya tahu mereka udah hitung-hitungan nih. Mereka gampang kayak kita berdua lagi ngobrol nih, hitung-hitungan di kalkulator. Ini kalau jelek-jeleknya berapa cuannya nih dalam 2 tahun ke depan nih, 2020 dan 2021. Paling jelek sih rata-rata 100 juta US dollar. Katakanlah di apa namanya? Di tahun 2020 mungkin kita cuma 80 juta dolar, tapi di tahun 2021 kita bisa cus naik, ya kan? Karena kan 2020 ada corona, 2021 recovery. Kita bisa tinggi di sana. Nah, kalau di rata-rata ketemu 100 juta US dollar per tahun kali 23 ketemu nih. Tak. Ya udah kita bikin aja perjanjian bayarnya seperti ini ya. 2,35 miliar US dollar itu dibayar paling lambat 31 Desember 2020. Tak. Sisanya nanti 650 juta itu nanti aja 2022 bulan April. Seandainya kalau rata-rata laba bersihnya menjadi 150 juta US dollar gimana? Ya tetap tidak dikali 23, ya tidak dikali 23, tetap 3 miliar US dollar paling tinggi angka akuisisinya. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya rata-rata 150 juta US dollar, maka ya tetap nanti di April sih saya bayar sisanya itu 650 juta, tetap. Jadi angka deal keseluruhan akuisisi ini tetap 3 miliar US dollar. Jadi kalau laba bersihnya di bawah ekspektasi, ibaratnya sejelek-jeleknya nih 100 juta US dollar, yaitu harga deal transaksi 2,3 miliar US dollar. Tapi kalau lebih daripada ekspektasi, di atas 128 juta US dollar, tetap 3 miliar US dollar. Seperti itu. Oke? Sampai di situ. Jadi paham dulu nih. Jadi lebih dari 3 miliar US dollar nggak bisa. Kurang dari 3 miliar US dollar bisa 2,3. Ya, seperti itu. Nah, kalau laba bersih ini pertumbuhannya adalah 40%, kemudian saya proyeksikan di 2020 juga tumbuh 40% berbanding 2019, maka laba bersih 2020 bisa saja 108 juta US dollar. Ya, 108 juta US dollar. 2021 40% dari 2020 menjadi 152 juta US dollar. Ini kalau ditambah berdua nih, kemudian di rata-rata ketemu angkanya bos 128,5 juta US dollar. Itu ketemu rata-ratanya per tahun. Ya. 108 tambah 152 bagi 2. Tas ketemu tuh. Jadi kalau asumsi positif, asumsi optimis 3 miliar US dollar bisa saja terjadi. Pesimis 2,3 miliar US dollar. Seperti itu. Ya kan? Kemudian bayarnya pakai utang bank, ya. Bayar pakai utang bank. Kita asumsikan saja deal transaksinya adalah 3 miliar US dollar, 300 juta pakai cash, sisanya 2,7 miliar US dollar ngutang bank. Ngutang bank dalam bentuk USD, bunganya berapa? Kalau bunganya 4% per tahun, maka beban bunganya 108 juta US dollar per tahun. Kalau bunganya 5% per tahun, beban bunganya adalah 135 juta US dollar. Seperti itu. Oke lah, kita misalnya 4%. Akuisisi ini ada masih untung lebih nggak? Jadi ibaratnya kan kayak kita berinvestasi pakai utang bank, ya kan? Cuannya itu bisa nutup utang bank, terus masih ada selisih nggak buat kita? Ada. Kalau 4%, misalnya saja laba bersihnya 152 juta, ada masih selisihnya. Ya, 40 jutaan, ya kan? Masih masuk laba bersih seperti itu. Kemudian kalau 5%, ada. Kalau laba bersihnya 152, ada. Seperti itu. Dan ingat, potensinya besar sekali nih. Indomie jualan di Afrika, kemudian di Timur Tengah. Waduh, potensinya masih besar ya. Ini karena konsumsi per kapitanya masih sangat rendah.
Indonesia udah 48 bungkus per tahun per orang. Afrika cuma segini, Mesir cuma segini. Penduduknya lo banyak. Ya Anda lihat aja, Afrika tambah Mesir aja 300 juta aja. Aduh, ini potensinya masih besar. Seperti itu. Lah terus yang utang bank 2,7 miliar US dollar kapan dibayarnya? Nyantai aja bos. Nanti utang mau jatuh tempo terbitin lagi utang baru buat bayar utang lama. Jadi ibaratnya utangnya pokoknya nggak lunas-lunas, gampang aja nyantai. Yang penting bunganya bisa kebayar. Terus kapan pokoknya terbayar? Nanti kalau laba bersihnya membesar, 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 membesar. Nah, selisih lebihnya itu kan bisa nih buat bayar pokok hutangnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya tenang saja, bunganya bisa dibayar, pokoknya bisa dibayar karena potensinya besar sekali. Seperti itu. Nah, cuma yang tidak disebutkan di sini, ini kan bayar 31 Desember 2020. Bayar nih ceplak. Yang tidak disebutkan di sini adalah kalau misalnya saya bayar 31 Desember 2020, maka secara pembukuan apakah si Pine Hill ini udah dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan ICBP atau tidak? Itu tidak disebutkan di sini. Bisa saja belum dikonsolidasikan loh. Kenapa? Belum lunas, bos. Kan belum selesai. Belum selesai. Selesai itu nanti kalau sudah benar-benar di April 2022. Itu. Ya, ini saya nggak tahu. Ini makanya saya bertanya nih sama yang ya siapa tahu ada yang ahli-ahli dengarkan ini juga bisa jawab ya. Tulis di komentar. Tapi kalau 31 Desember ya, ini ingat ya, 31 Desember 2020 sudah dibayar nih ya. Berarti kan utang bank udah jalan nih, argometernya udah jalan nih. Teng gitu kan. Nah, laporan keuangan Pine Hill juga sudah dikonsolidasikan ke dalam ICBP. Beban bunganya jalan nih. Kan enak kalau begitu, bisa bayar bos. Ya kan, anggap aja di 2020 segini laba bersihnya. Utangnya segini, beban bunga utangnya. Jadi akuisisi ini tidak membebankan ICBP secara bunga utang, ya. Tapi membebankan ICBP secara pokok hutang. 2,7 miliar US dollar, Jack. Ya. Itu setara dengan 40 triliun. Salah lagi satuannya. Setara dengan 40 triliun. Yang mana aset daripada ICBP itu hanya 42 triliun. Aset loh ya. Aset itu kan di dalamnya sudah ada utang. Jadi akuisisi ini nilainya lebih besar daripada aset ICBP saat ini. Ya gampang lah, setara lah ya. Biasanya gitu. Jadi disinilah yang membuat orang berpikir, waduh, ini akan menjadi beban hutang yang sangat besar bagi ICBP. Itulah mengapa harga sahamnya dibanting turun setelah muncul kejelasan tentang akuisisi Pine Hill melalui surat yang disampaikan kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Karena orang berpikir ini akan menjadi beban hutang yang sangat besar bagi ICBP. Sampai kapan ini lunasnya? 40 triliun. Seperti itu. Sedangkan asetnya ICBP hanya 42 triliun. Ya, 300 juta US dollar dalam bentuk cash sekitar 4,5 sekitar berapa tuh? 4,5 triliun ada cashnya ya. Orang ICBP punya cash ini ya 10T. Yang nggak ada itu nanti itu 2,7 miliar US dollar atau 40 triliun itu mesti pinjam ke bank. Dengan jaminan apa? ICBP-nya yang dijadikan jaminan. Otomatis debt to equity ratio yang saat ini kecil yang cuma 0,44 ya, 0,44 di bawah 1 dengan ketambahan utang 40 triliun ya, kita masukkan di sini. Ini kan kalau dilihat aset 42, equity 30 ya. Gampang-gampangan aja hitung. Berarti kan kewajibannya 12 nih, utangnya 12. 12 ditambah 40 triliun utang untuk akuisisi Pine Hill. Berarti kan kewajibannya menjadi 12 tambah 40 sama dengan 52. 52 berbanding equity-nya 30 triliun. Berarti kan DER-nya simple lah ya. Pakai kalkulator pasar aja
52 bagi 30. 1,7 dernya. Seperti itu. Jadi besar. Teng. Jadi besar. Itulah yang membuat kenapa investor khawatir. Waduh, ini jadi bebannya ICBP. Gede banget. Dan lagi yang bikin orang lebih, itu adalah, nah ini. Yang dibelikan nama perusahaan Pine Hill Company Limited. Yang memiliki perusahaan Pine Hill ini siapa? 51%-nya dimiliki oleh Pine Hill Corpora. 49-nya dimiliki oleh Still Lake. Penjelasannya ada di sini. Ya, Anda bisa baca. Oke. Lalu, Still Lake ini dimiliki oleh siapa? Tidak ada kaitannya dengan ICBP. Yang jadi masalah ini nih. 51% milik Pine Hill Corpora ini. Ya, yang dimiliki oleh Pine Hill Corpora. Saham 51%-nya si Pine Hill Company Limited. Di dalamnya ini dimiliki oleh konsorsium. Konsorsiumnya berarti kan banyak orang. Di mana 49% ini ada nama Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim adalah pemilik ICBP dan Indofood. Seperti itu. Ya, kemudian ada kerabatnya Pak Antoni Salim 8,3%. Pihak independen sebesar 42%. Jadi ibaratnya separohnya Pine Hill Corpora itu dimiliki oleh Pak Antoni Salim dan kerabatnya. Ya. Ini yang waduh. Enak banget ya. 45 triliun akuisisi. Bagi 2 nih, gampangnya ya 50-50. Bagi 2, 22,5 triliun. 22,5 triliun dibawa oleh si Pine Hill Corpora. Kemudian dibagi 2 lah gampangnya gitu ya. 49, kemudian ini 50-50 lah ya. Berarti 11 triliun nih Pak Antoni Salim bawa. Loh. Ini apa nggak ada jalan lain nih akuisisinya? Seperti itu. Apa nggak ada cara lain nih yang ibaratnya supaya tidak menjadi beban bagi ICBP, supaya bebannya itu nggak terlalu berat gitu loh. Apa nggak ada jalan lain? Kenapa harus utang bank gitu loh? Kenapa harus utang bank? Masa nggak ada jalan lain? Ya supaya beban hutang ini tidak terlalu besar bagi ICBP. Masa nggak ada jalan lain gitu sih Pak? Ya kan? Oke lah kalau harga per kali 23, oke lah itu dasar penentuan harga 3 miliar US dollar itu adalah dasar penentuannya. Kemudian beban bunganya tetap bisa dibayar oleh laba bersihnya si Pine Hill nanti. Ya kan, kalau udah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ICBP, ibaratnya ICBP kedapatan teman baru, tapi utangnya tetap bisa, bunga hutangnya itu tetap bisa dibayar oleh si laba bersih temennya ini sendiri, si Pine Hill. Nah, cuma yang jadi masalah ini pokoknya ini loh yang ditanggung oleh si ICBP. 40 triliun rupiah loh. 40 triliun rupiah. Piye bayare? Lah ini kan kalau nanti utang, misalnya kita ngambil utang 10 tahun deh gitu ya. Nanti jatuh tempo 10 tahun, kita perpanjang lagi. Lah ini kan kena beban hutang terus. Teng. Enggak lunas-lunas. Seperti itu loh. Ujung-ujungnya tetap harus dilunasi kan pokoknya ini 40 triliun. Pakai duitnya sopo. Itu. Pakai duitnya sopo. Ujung-ujungnya pasti ICBP lah yang bantu nanti. Itu loh yang orang berpikir loh. Kok gini cara akuisisinya? Masa nggak ada cara lain? Itu yang bikin harga jatuh. Tapi memang disebut sisa pendanaan akan dicari lewat hutang bank. Tapi sampai hari ini banknya belum ketemu, belum dapat. Tuh ya. Kalau saya rasa ini Pak Antoni Salim loh ya. Ini orang yang membuat brand Indomie menjadi sebesar ini, belum lagi bisnis-bisnisnya di tempat lain. Ini bukan orang kemarin sore. Bukan juga orang yang tidak bertanggung jawab seperti ya banyak orang pengusaha-pengusaha top yang sekarang lagi di tahanan tuh, yang lagi diperiksa tuh ya karena ya salah satunya juga goreng-menggoreng. Bukan seperti itu gitu loh. Ini orang yang memang clean and clear, jejak rekam jejaknya juga dalam berbisnis oke, seperti itu. Ini bukan anak kemarin sore yang ibaratnya pasti ada sesuatu yang
belum dia sampaikan secara terang-terangan, nanti mungkin ya, dia pasti akan sampaikan. Apakah ini jalan satu-satunya? Saya rasa kok tidak. Mungkin ada opsi lain yang nanti dia akan sampaikan. Mungkin loh ya, ini masih kemungkinan. Karena kalau seperti ini kan jadi bebannya ICBP. Ya memang sih, kalau kita bilang 10 tahun ke depan itu bisa aja lunas, ya kan? Nanti kalau laba bersih dari Pine Hill-nya membesar, misalnya jadi 500 juta US dollar, ya kan? Dalam 1 tahun bisa 500 juta US dollar. Beban bunganya kan cuma berapa tadi? Katakanlah 150 nih beban bunganya. Lah kalau laba bersihnya 500 juta US dollar setahun, bayar bunga segini 135 lah. Kan selisihnya bisa untuk nyicil pokok, hutang pokoknya. Ya, iya sih. Cuma kan ya mau sampai kapan ini argometer ini jalan terus? Karena kalau kita lihat, Anda bisa hitung deh, dividen yield-nya ICBP. Dividen yield-nya ICBP. Ya. Ini kalau kita bicara dividen yield ya, kita bicara dividen yield ya. ICBP itu dividennya berapa sih? Ya. ICBP itu dividennya berapa? Nah, coba kita lihat di sini. Oh, dia belum ada. Coba kita dari 2018 misalnya ya. Oke. Nah, cash dividend. Di tahun 2019 dividennya Rp137. 2019. Ya. Pada saat itu harga sahamnya ya kurang lebih sekarang juga. Ya. Biar gampang hitung, anggaplah 10.000. Harga saham 10.000, dividennya 137 perak. Ini kan sama dengan dividen yieldnya cuma 1,3%. Ya, kita sebagai investor nih bayar 10.000 dapat 1,3%. Ya. Yang jadi bank keluarin duit 2,7 miliar, terima bunga 4% loh. Misalnya 4%. 100 juta, 108 juta US dollar. Kita investor nih nanggung resiko harga bisa turun ya. Sama-sama dengan bank juga. Kalau perusahaan goyang, harga saham turun. Kita rugi nih sebagai investor, harga sahamnya turun. Perusahaan goyang, gagal bayar hutang ya bank juga beresiko seperti itu. Tapi kok bank dapat 4%, kita cuma 1,3. Gak adil gitu loh. Jadi itu yang bikin orang loh kok enak betul jadi banknya. Lah kalau begini kan sama aja ngasih untung ke bank gitu loh. Masa nggak ada cara lain untuk menyelesaikan akuisisi ini? Supaya beban bunganya ini nggak terlalu besar. Hutang bisa lunas dengan lebih cepat. Sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh Pine Hill akan memberikan sumbangan yang berdampak besar kepada ICBP. Jadi kita pemegang saham ICBP itu senang gitu loh. Ya. Masa kita yang udah bela-bela nih lama pegang cuma dikasih dividen yield 1,3%. Bank lo baru datang kasih 4%, bisa 5%. Waduh, nggak adil banget nih. Kita sebagai investor jaminannya apa? Kita pegang jaminan apa? Bank pegang jaminan. Kalau misalnya perusahaan bangkrut yang dibayar duluan itu bank, kreditur. Pemegang saham belakangan, bos. Jadi lebih beresiko pemegang saham. Udah lebih beresiko cuma dikasih 1,3%. Bank dapat 4%. Ini mungkin suara dari para investor yang jual nih. Yang nggak suka dengan cara akuisisi seperti ini. Itu. Tapi apakah Pak Antoni Salim seperti itu? Saya yakin tidak. Ini bukan orang kemarin sore. Ini orang yang hebat. Ya, Taipan di Indonesia yang waduh, jam terbangnya udah nggak usah ditanyain lagi deh. Saya rasa ada nih cara lain. Nah, saya akan coba berkalkulasi apabila dengan cara lain itu seperti apa. Saksikan part 3 ya tentang ICBP. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari part 2 ini dan part 1 yang harusnya Anda udah tonton lebih dahulu. Sampai jumpa di part 3.